Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita kembali menyampaikan suatu ulasan penting dari Rocky Gerung, seorang pengamat sosial politik yang tidak asing lagi bagi kita di Indonesia ini, yang sangat kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah maupun yang lain. Kali ini kita ambil berita dari Gelora Media tanggal 21 Januari 2023 dengan judul berita singgung Prabowo dan BIN, maksudnya Badan Intelijen Negara. Rocky Gerung sebut Presiden Jokowi mesti di-impeachment, ya, diberhentikan melalui mekanisme hukum dan politik di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita membacakan berita dan analisa Rocky Gerung ini, pendapat Rocky Gerung yang menurut saya cukup menghebohkan nanti, dan mungkin nanti kita juga akan di mana kira-kira mengapa Rocky Gerung kemudian menganjurkan supaya presiden harus di-impeachment. Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengeluarkan pernyataan pedas terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menilai Presiden Jokowi mesti diimpeach atau dilengsarkan karena sudah berkali-kali melakukan multifungsi urusan bernegara. Ia mengatakan berkali-kali Jokowi itu melakukan multifunction dalam urusan bernegara. Sudah mesti diimpeach atau dilengsarkan sebetulnya. Ini bahaya nih orang, Jokowi maksudnya, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung mengomentari keputusan Jokowi yang menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelola informasi intelijen, satu di antaranya dari Badan Intelijen Negara BIN. Rocky mengatakan keputusan Jokowi itu berkaitan dengan ambisi politisnya dan membuat negeri menjadi berantakan. Makin lama kita anggap memang enggak ada kapasitasnya selain keinginan untuk terus berkuasa, kata Rocky Gerung. Rocky pun sedikit membandingkan kondisi politik di Vietnam dan Selandia Baru. Seperti diketahui, pemimpin kedua negara tersebut baru-baru ini mundur tanpa adanya upaya impeachment atau pemakzulan. Sementara negara-negara lain di Vietnam, kita lihat di New Zealand, itu ada etikanya. Di sisi lain, Rocky menilai langkah Jokowi dapat memberikan kewenangan lebih pada Prabowo Subianto. Hal ini ia nilai sebagai bentuk politisasi Badan Intelijen Negara, juga perlawanan Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rocky menilai BIN sebelumnya adalah institusi yang dikuasai Megawati. Ia juga menyebut ada kedekatan Rocky menilai BIN sebelumnya adalah institusi yang dikuasai oleh Megawati. Ia juga menyebut ada kedekatan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dengan Mega. Dia Jokowi bingung sendiri siapa yang akan menyelamatkan dia. Jika dengan kata lain Jokowi punya informasi bahwa BIN itu memang enggak mungkin lagi dia kendalikan dalam upaya untuk bersaing dengan Ibu Megawati, ujar Rocky. BIN adalah peralatan Megawati, kira-kira begitu. Maka peralatan utamanya mesti dipindahkan. Nah, jalan pikiran presiden inilah yang justru membahayakan negara, tandas Rocky Gerung mengakhiri komentarnya. Ya, ini semakin seru ini ya, kawan-kawan sekalian. Memang beberapa waktu lalu ya, tanggal tepatnya kita lalu, tapi sekitar 3-4 hari yang lalu itu kan ada rakor di Departemen Pertahanan ya,
yang dimana Presiden Jokowi juga diundang membuka acara tersebut sekaligus memberikan pidatonya. Nah, kita tidak perhatikan, tetapi Roky Gerung kan sebagai seorang pengamat dan intelektual ya, seorang filosof juga, yang banyak sekali mengikuti informasi, bukan hanya informasi dalam negeri, tetapi juga soal-soal internasional, sehingga dia bisa menangkap bahaya dari pernyataan Jokowi terkaitan masalah memfungsikan intelijen di bidang di Kementerian Pertahanan termasuk BIN di dalamnya. Dan dia menafsir lebih jauh tentang analisa dia ya, tentang soal keinginan presiden ini. Dia mencurigai presiden sudah mencoba men-take over BIN itu di bawah Prabowo supaya dia bisa ada niat-niat lain, misalnya calon presiden 3 periode, karena menurut Roky Gerung bahwa BIN itu sebetulnya adalah orangnya Ibu Mega yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Ibu Mega, walaupun secara struktur kekuasaan Mega di luar struktur kekuasaan, tetapi kan dia sebagai partai pemenang di pemilu, dan dia juga sebagai partai yang menyokong Jokowi selama ini, dan kelihatan kepercayaan antara mereka sudah retak, di mana kita ketahui selama ini Pak Jokowi ingin memainkan kartu capres penggantinya itu ditentukan oleh dia, dan lebih dikatakan kepada Ganjar, sementara kewenangan itu kan ada di partai-partai politik, kewenangan pencalonan pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden itu kan ada di partai politik. Tapi Jokowi mencoba ketika berupaya untuk selama ini diduga melakukan manuver perpanjangan masa jabatan ditolak, kemudian ingin 3 periode dengan amandemen undang dasar juga ditolak oleh partai terutama PDIP secara tegas. Nah, itu kemudian mencoba bermanuver yang lain lagi, bermacam-macam cara dilakukan yang dibaca oleh para pengamat ini. Diantaranya adalah yang paling sering diungkap adalah Roky Gerung yang barusan juga kita sampaikan kritiknya yang tajam terhadap Presiden Jokowi. Jadi kawan-kawan sekalian, manuver-manuver ini dibaca oleh para pengamat termasuk juga oleh para politisi ya, terutama ketua-ketua umum partai, dan Megawati dalam pidato 10 hari ulang tahun PDIP pada 10 Januari yang lalu dengan tegas mengatakan bahwa sudah, walaupun dia ungkapkan dengan bercanda tapi itu dianggap memiliki muatan yang sangat dalam, bahkan itu diucapkan di depan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, termasuk beberapa menteri yang hadir dalam peringatan hari ulang tahun itu, mengatakan menurut konstitusi cuma 2 periode, dari stop sudah 2 periode ya sudah 2 periode. Ya, itu kan pernyataan yang tegas, dan banyak hal yang diungkap oleh Ibu Mega pada saat itu, sehingga kalau kali ini Pak Jokowi mencoba untuk menarik-narik BIN ke Departemen Pertahanan, itu dianggap sebagai suatu manuver yang itu mengacaukan negara sebetulnya dalam konteks mengelola negara, sehingga Roky Gerung menegaskan ini sudah masuk ke ranah, ini sudah saatnya bisa di-impeachment presiden atau diberhentikan, dilengsarkan presiden ini. Dengan kalau dilengsarkan presiden kan harus melalui mekanisme DPR, MPR, kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian kembali. Tidak ada masalah itu soal waktu saja. Tetapi bahkan sebelumnya juga dianggap bahwa presiden ini, termasuk Pak Jimli Siddiq ya, Pak Jimli Siddiqi, seorang ahli tata negara, anggota MPR, terkait dengan masalah ketika mereka menegak masalah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja itu, dianggap presiden sudah berulang kali melanggar aturan bernegara, dan pantas dilakukan impeachment ya kepada presiden gitu. Nah, kali ini Roky Gerung lebih tegas dalam kaitan masalah pengelolaan BIN ini, yang dicoba untuk supaya Departemen Pertahanan juga perlu untuk mengelola barang intelijen negara. Nah, kira-kira begitulah kawan-kawan sekalian tambahan kita, dan terima kasih atas perhatian, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.